Hal yang melatar belakangi kami memilih topik penyaluran kredit UMKM, yang pertama adalah karena UMKM itu salah satu yang mendorong perekonomian, pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, masalah keras bagi pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya adalah salah satunya adalah modal usaha. Yang ketiga, masalah yang menghadang usaha kecil menyangkut kemampuan akses pembiayaan, akses pasar dan pemasaran, tata kelola manajemen usaha, serta akses informasi. Yang keempat, kesulitan mengakses sumber modal karena keterbatasan informasi dan kemampuan menembus sumber modal tersebut. Berdasarkan poin-poin yang sudah disebutkan, itulah yang melatar belakangi kami memilih topik ini. Pembuatan proyek ini bertujuan untuk menjawab segala permasalahan mengenai hambatan yang dihadapi oleh pelaku UMKM dalam mendapatkan akses terhadap permodalan usahanya. Proyek ini diharapkan membantu para pelaku usaha yang modal usahanya masih bersumber dari dana sendiri atau pinjaman non-bank, yang mana sangat beresiko terhadap jalannya usaha. Proyek ini juga menginformasikan kredibilitas KUR atau kredit untuk rakyat yang diturunkan oleh pemerintah dalam menjawab semua masalah yang dihadapi pelaku UMKM. Yang kami ambil dari Sustainable Development Growth pada kelompok kami adalah yaitu poin ke-8, yaitu decent work and economic growth, merupakan pekerjaan yang tepat dan juga pertumbuhan ekonomi. Melalui sektor UMKM dapat memberikan stimulus yang sangat tepat bagi pertumbuhan ekonomi. Dengan kala pandemi ini, banyak pekerja-pekerja yang mengalami PHK ataupun terkendala dalam pelaksanaan pekerjaannya karena terbatasnya keadaan sosial. Oleh karena itu, UMKM pun dapat memberikan diversifikasi yang sangat tepat bagi pasar-pasar di Indonesia. Masalah yang pertama yaitu kekurangan modal usaha. Ini merupakan problema klasik yang tentunya sangat menghambat jalannya usaha. Salah satu solusi dari masalah tadi adalah dengan melakukan pinjaman modal. Kini para calon pengusaha, khususnya pengusaha UMKM, tidak perlu lagi khawatir untuk melakukan pinjaman modal, karena semakin mudah untuk dilakukan. Tentunya melalui lembaga keuangan yang resmi dan terpercaya dan terdaftar di OJK. Masalah yang kedua adalah kendala jaminan untuk mendapatkan kredit modal dan solusinya. Salah satu masalah kredit ini adalah jika pelaku usaha tidak memiliki suatu jaminan untuk bisa mendapatkan modal usaha. Terdapat contoh nyata terkait hal ini, yaitu seorang pengusaha Wingko Babat, di mana mereka mendapatkan kredit yang terbatas dikarenakan hanya sebuah motor yang bisa mereka jadikan agunan. Berdasarkan data, peminjam kredit akan mendapatkan lebih banyak peluang untuk mendapatkan kredit modal jika jaminannya lebih besar daripada pengajuan kredit. Dan yang pengajuan kreditnya lebih besar daripada jaminan yang diberikan, memiliki peluang yang cukup besar untuk diterima oleh bank. Tapi tetap saja, hal ini memiliki peluang gagal yang besar juga. Selain dari jaminan dan jangka waktu pengajuan kredit merupakan faktor apakah pengajuan kredit akan diterima atau ditolak. Dilansir dari Marta dan Satria 2016. Saran dari kami ialah pelaku usaha yang ingin mengembangkan usaha untuk memperhitungkan semuanya sebelum pengajuan kredit, agar bisa mengetahui kira-kira berapa besar sih peluang untuk mendapatkan kredit modal. Mikro kecil dan menengah merupakan alternatif yang sangat tepat bagi para masyarakat yang terkendala dari dampak pandemi ini. UMKM pun memiliki keunggulan yang sangat banyak dari sisi inovatifnya, kreatif, dan juga cakupan pasar yang sangat luas. Namun dalam pelaksanaannya, banyak UMKM pun yang terkendala ataupun tidak sustainable dalam melakukan usahanya. Kendala utamanya adalah kekurangan modal. Oleh karenanya, pemerintah dan perbankan bekerja sama untuk mengeluarkan kredit usaha rakyat untuk memberikan stimulus pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia melalui sektor UMKM. Namun, banyak masyarakat yang tidak paham ataupun tidak teredukasi mengenai pinjaman modal seperti kredit usaha rakyat ini, sehingga para pelaku UMKM tersebut pun jatuh ke tangan pinjaman ilegal ataupun pinjaman online yang secara ilegal tidak memiliki lisensi dari otoritas jasa keuangan. Oleh karenanya, menurut kelompok kami, edukasi mengenai program kredit usaha rakyat dengan bunga yang sangat kecil merupakan hal yang sangat tepat dilakukan di kala pandemi ini. Dengan analisis yang telah kami lakukan di kelompok ini menjadi dasar ataupun info-info yang sangat kaya untuk para masyarakat pelaku UMKM yang ingin terjun ke sektor UMKM dan juga
para masyarakat-masyarakat yang belum dan ingin melakukan usaha di sektor UMKM. Terima kasih.